Bagi sebagian orang, perjalanan Ruben Amorim di kursi panas Old Trafford lebih mirip sebuah drama panjang ketimbang proyek sepak bola yang jelas arahnya. Kekalahan demi kekalahan, performa naik turun, hingga ruang ganti yang terasa rapuh, semua sudah jadi makanan sehari-hari fans Manchester United. Di klub lain, pelatih dengan catatan semacam ini mungkin sudah tinggal sejarah, tapi di Manchester United ceritanya justru berbeda. Di balik layar, ada sosok Sir Jim Ratcliffe yang masih memberi napas panjang bagi Amorim. Ironisnya, pria yang dikenal tegas bahkan dingin dalam urusan bisnis, justru tampak penuh kesabaran untuk urusan sepak bola. Apakah ini sekadar eksperimen gila? Atau ada sesuatu yang ia lihat dalam diri Amorim, sebuah visi yang tidak terbaca oleh mata publik? Misteri ini terus menggelinding, menimbulkan tanya di setiap pekan pertandingan. Dan pada akhirnya, setiap drama ini membuat nama Manchester United tetap jadi bahan perbincangan hangat. Entah sebagai bahan olok-olok atau justru bukti bahwa klub ini memang sedang membangun ulang pondasinya dengan cara yang tak biasa. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Bayangkan saja, apa sudi Real Madrid bertahan dengan pelatih yang kalah 8 kali dari 12 laga liga antara Desember hingga Februari? Mustahil. Klub sebesar itu pasti sudah bergerak cepat, karena bagi mereka, hasil adalah segalanya. Sama halnya dengan Bayern Munich yang dikenal tanpa kompromi. Tidak ada ruang bagi pelatih yang gagal menjaga standar kemenangan. Di Borussia Dortmund pun, kesabaran hanya berlaku untuk proyek yang terlihat jelas arahnya. Dan di Italia, Juventus, Inter maupun AC Milan tentu takkan segan untuk menarik rem darurat ketika klub terjerembab akibat tangan dingin yang tak lagi terasa. Tapi, cerita di Old Trafford berbeda. Sir Jim Ratcliffe memilih jalannya sendiri, seakan menantang logika sepak bola modern. Mungkin bagi sang pengusaha, membiarkan Amorim tetap di kursi manajer adalah taruhan, entah karena yakin akan visi jangka panjang atau karena sekadar keras kepala untuk membuktikan dirinya tidak tunduk pada tekanan publik. Inilah yang membuat kasus Amorim terasa seperti anomali, sesuatu yang sulit dicerna dengan kacamata sepak bola Eropa pada umumnya. Sekarang, mari kita geser sudut pandang ke para supporter. Apa mungkin fans Real Madrid, Bayern atau Juventus akan tetap bernyanyi mendukung pelatih yang mencatat rekor buruk beruntun? Jawabannya tentu tidak. Mereka akan berdiri di depan gerbang pusat latihan, menuntut perubahan secepatnya. Namun di Manchester cerita berbeda. Para fans justru masih hadir, bernyanyi dan memberi dukungan di balik papan skor yang tidak memihak. Sebuah paradoks yang membuat Old Trafford tampak seperti panggung drama tak berujung. Mengapa bisa begitu? Jawabannya terletak pada bayangan besar Sir Alex Ferguson. 27 tahun kejayaan meninggalkan pesan sederhana yang masih terngiang. Dukunglah manajer baru. Dari masa David Moyes yang singkat, sepak bola pragmatis Louis van Gaal, ego besar Jose Mourinho, hingga era jatuh bangun Ole Gunnar Solskjaer dan Erik ten Hag, para fans belajar satu hal. Kritik boleh, tapi dukungan tidak boleh padam. Itulah warisan emosional yang kini masih melindungi Ruben Amorim meski badai kritik terus menghantam. Dan disitulah letak keunikan Manchester United. Klub ini seperti enggan menyerah pada budaya instan yang berlaku di sepak bola modern. Alih-alih memutuskan siklus dengan cepat, mereka memilih bertahan dalam badai, berharap di balik kekacauan ini lahir sesuatu yang lebih besar. Apakah itu hanya ilusi atau justru fondasi sebuah kebangkitan? Jawabannya masih menunggu waktu. Yang jelas, selama bayang-bayang Ferguson masih hidup, Amorim mungkin masih bisa bernafas lebih panjang di kursi panas Old Trafford. Dan kalau kita tilik lebih jauh, ada satu hal yang membuat cerita ini semakin unik. Sosok Sir Jim Ratcliffe yang mulai dipandang mirip dengan Logan Roy, tokoh fiksi dalam serial Succession. Sama-sama lahir dari keluarga kelas pekerja, lalu meniti jalan hingga jadi miliarder dengan caranya sendiri. Sama-sama keras, dingin, dan punya reputasi mengambil keputusan besar hanya dari kesan pertama. Dalam sepak bola, pola itu terasa jelas ketika Ratcliffe langsung jatuh hati pada Ruben Amorim, sebuah reaksi instan yang tak pernah ia tunjukkan terhadap Erik ten Hag maupun Dan Ashworth.
Seperti Logan Roy yang begitu cepat mempercayai Lucas Madsen atau kandidat politik Jared Mencken, Ratcliffe pun tampak menaruh keyakinan mendalam pada Amorim tanpa terlalu peduli pada risiko yang bisa muncul. Namun, seiring hasil buruk menumpuk, nadanya mulai terdengar sedikit berbeda ketika diwawancarai The Times pada Maret lalu. Ratcliffe tampak lebih hati-hati, meski tetap menegaskan bahwa Amorim pantas mendapat waktu. Alasannya terdengar sederhana, usia muda, pengalaman pertama di Premier League, datang di tengah musim dan kendala bahasa. Bagi Ratcliffe, semua itu cukup untuk jadi bahan pertimbangan agar sang pelatih tidak buru-buru disingkirkan. Ia menyebut Amorim sebagai pekerja keras, sosok yang tulus, dan di balik segala kekurangannya, tetap seseorang yang sedang berusaha melakukan pekerjaan besar di klub sebesar Manchester United. Lebih dari sekadar alasan teknis, ada pula unsur personal yang membuat Ratcliffe semakin sulit melepaskan Amorim. Ia sendiri mengaku sering duduk santai bersama sang pelatih, minum kopi, lalu berdiskusi tentang kesalahan atau keputusan di lapangan. Bahkan ketika Amorim dengan lugas menyuruhnya enyah dalam momen bercanda, Ratcliffe justru merasa semakin menyukainya. Hubungan yang terasa manusiawi ini tampaknya jadi fondasi kepercayaan yang sulit digoyahkan. Amorim pun tidak menutup-nutupi kedekatan itu. Dalam tur pramusim, ia bercerita bahwa komunikasi dengan Ratcliffe berlangsung cair. Mereka sering bertukar pesan, bahkan sekadar saling mengirim gif. Bagi Amorim, tidak ada jarak yang berlebihan antara dirinya dengan sang pemilik. Ia merasa bisa bicara langsung, apa adanya, tanpa basa-basi, sebuah hubungan yang langka dalam hiruk-pikuk sepak bola modern. Dan mungkin disitulah inti dari kisah ini. Di tengah kritik publik, tekanan media, dan hasil di lapangan yang tidak selalu bersahabat, Ratcliffe memilih bertaruh pada sisi personal dan keyakinan bahwa Amorim masih bisa berkembang. Ia lebih melihat manusia di balik jabatan manajer ketimbang sekadar angka di papan skor. Sebuah sikap yang membuatnya tampak gila di mata luar, tapi justru memberi warna berbeda pada drama panjang Manchester United di era baru Amorim. Dan dari sinilah semuanya makin jelas. Kedekatan pribadi Ratcliffe dengan Amorim menjadi tameng utama yang membuat sang pelatih tetap bertahan di kursinya. Bahkan Jamie Carragher pun sempat menyindir dengan tajam bahwa tanpa harisma di konferensi pers atau wajah yang menarik perhatian, Amorim barangkali sudah lama terlempar. Sebab kalau hanya menilik hasil di lapangan, performa United di bawahnya nyaris tak bisa dimaafkan. Namun, memecat Amorim dalam waktu kurang dari setahun jelas bukan perkara sederhana. Ratcliffe tahu, langkah itu bukan hanya memutus hubungan personal, tapi juga bisa menjadi bumerang bagi reputasinya sendiri. Ia sudah belajar dari kesalahan mendukung Erik ten Hag setelah kemenangan di final Piala FA, sebuah keputusan yang kemudian dianggapnya keliru karena berlawanan dengan manuver internal mencari pengganti. Ia tak ingin mengulang blunder yang sama dalam hitungan bulan. Lebih jauh lagi, penunjukan Amorim sendiri adalah bentuk taruhan besar Ratcliffe. Ia bahkan menentang rekomendasi Dan Ashworth yang lebih condong pada nama-nama lokal macam Graham Potter, Gareth Southgate, atau Eddie Howe. Perbedaan pandangan inilah yang diyakini membuat Ashworth hanya bertahan 5 bulan sebagai direktur olahraga. Ratcliffe berdalih soal chemistry, tetapi semua orang tahu perbedaan sikap soal Amorim menjadi inti perpecahan itu. Bicara tentang Dan Ashworth otomatis menyeret kita pada faktor lain yang tak kalah penting dalam melindungi Ruben Amorim dari ancaman pemecatan, uang. Untuk menyingkirkan Ashworth saja, Manchester United sudah harus merogoh kocek sekitar 4 juta pound sterling sebagai pesangon. Itu belum termasuk 10,5 juta pound sterling yang dibayar untuk mengakhiri masa jabatan Erik ten Hag. Dan jangan lupa, kedatangan Amorim sendiri menelan biaya 11 juta pound sterling kepada Sporting CP hanya untuk menebus kontraknya. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2027, memecat Amorim saat ini berarti United harus kembali mengeluarkan minimal 10 juta pound. Jika dihitung-hitung, klub akan membakar sekitar 35 juta pound hanya untuk merekrut lalu memecat pelatih dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Angka ini terdengar konyol, apalagi jika diingat pada 2024, lalu United memecat 250 karyawan hanya untuk menghemat sekitar 10 juta pound sterling per tahun.
Kontras yang benar-benar mencolok. Beban finansial itu makin terasa berat jika kita melihat pengeluaran masif di bursa transfer musim panas. United menghabiskan sekitar 220 juta pound sterling untuk memenuhi daftar permintaan Amorim, mulai dari Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, hingga Benjamin Sesko. Semua demi membangun ulang tim sesuai visinya. Investasi sebesar itu jelas membuat manajemen ragu menarik rem mendadak, karena sama saja dengan mengakui kesalahan fatal yang akan semakin memperburuk citra klub. Lebih jauh lagi, keputusan untuk menyingkirkan nama-nama besar seperti Marcus Rashford, Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho, dan Anthony juga menegaskan besarnya pengaruh Amorim. United rela menerima kerugian besar di neraca transfer hanya demi menyesuaikan tim dengan sistem sang pelatih. Jadi, jika Ratcliffe buru-buru menendangnya, maka semua pengorbanan itu akan terasa sia-sia. Inilah sebabnya, meski badai kritik terus berhembus, posisi Amorim masih aman untuk saat ini. Dan disitulah letak bahaya terbesar jika Manchester United buru-buru menendang Amorim. Ia sudah merombak struktur skuad habis-habisan untuk menyesuaikan dengan formasi pilihannya 3-4-3. Begitu pelatih baru datang dengan pendekatan berbeda, proyek ini akan hancur sebelum sempat matang. Pemain yang tadinya relevan bisa langsung jadi beban dan klub terpaksa kembali ke titik nol. Tak heran jika sebagian fans mencoba mencari solusi dengan menyerukan nama lama, Ole Gunnar Solskjaer. Ia memang satu-satunya manajer pasca Ferguson yang sukses membawa United lolos ke Liga Champions dalam 2 musim beruntun. Namun, situasi saat ini sudah jauh berbeda. Pemain-pemain cepat yang dulu jadi kunci gaya serangan balik Solskjaer, Rashford, dan Garnacho sudah pergi, membuat tim kekurangan winger murni untuk mengeksekusi strategi lama itu. Maka, kalau United memang ingin berganti pelatih tanpa harus membongkar skuad, pilihannya otomatis menyempit. Harus mencari sosok yang juga nyaman dengan sistem 3-4-3. Dari nama-nama yang beredar, Oliver Glasner tampak paling masuk akal. Ia baru saja membawa Crystal Palace menjuarai Piala FA, lalu memulai musim ini tanpa kekalahan, termasuk memberi Liverpool hasil pahit pertamanya. Yang lebih penting, ia juga menggunakan formasi serupa dengan Amorim. Namun di balik semua itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Carrington seakan punya kutukan. Betapapun hebatnya seorang pelatih sebelum tiba di Old Trafford, seakan sihir mereka selalu hilang ketika masuk ke ruang latihan itu. Amorim sendiri setahun lalu begitu diperebutkan, bahkan disebut-sebut sebagai calon pengganti Klopp di Liverpool atau Guardiola di City. Jadi, jika United ingin tetap konsisten pada jalur taktik yang sudah mereka bangun, mungkin satu-satunya langkah rasional adalah tetap memberi Amorim waktu, sekalipun badai terus menekan dari segala arah.